Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast untuk tugas individu Agenda 2 bersama saya Nova Purnamasari dari instansi Badan Pusat Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Direktorat Sarana dan Prasarana Angkatan 11 Kelompok 1. Saat ini saya sedang bersama Bapak Yuda Sukmadilaga AMD sebagai pengelola pencarian dan pertolongan pada bidang pengelola pemeliharaan pencarian dan pertolongan Direktorat Sarana dan Prasarana. Kali ini kami akan membahas tema penting bagi seorang ASN, yaitu ASN berakhlak di lingkungan kerja Basarnas. Sebagai ASN di Basarnas, kita tentu memiliki peran besar pada tugas kemanusiaan, menyelamatkan nyawa, serta memastikan keselamatan bangsa. Nah, bersama Bapak Yuda, kami akan membahas bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan di lingkungan kerja Basarnas, khususnya di Direktorat Sarana dan Prasarana. Baik, langsung saja kita masuk ke inti dari podcast ini. Untuk pertanyaan pertama, bisa diceritakan sedikit bagaimana penerapan nilai berakhlak dengan tugas dan fungsi Bapak sebagai pengelola pencarian dan pertolongan pada bidang pengelola pemeliharaan pencarian dan pertolongan Direktorat Sarana dan Prasarana. Silakan Pak. Ya, sebagai pengelola pencarian dan pertolongan pada bidang pengelolaan pemeliharaan pencarian dan pertolongan khususnya di Direktorat Sarana dan Prasarana, sebenarnya saya khusus di sarana udara. Jadi berkaitannya dengan sarana-sarana udara seperti helikopter dan pesawat terbang lainnya. Untuk nilai yang berakhlak yang sangat relevan dalam pekerjaan saya adalah sehari-hari misalnya adalah berorientasi pelayanan. Orientasi pelayanan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap pesawat atau sarana udara yang ada di Basarnas itu siap dioperasionalkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memainten atau memelihara pesawat dan merawat pesawat sesuai dengan schedule, di mana pemeliharaan itu adalah pemeliharaan preventif yang menjaga pesawat itu agar selalu siap dalam beroperasi. Untuk sisi dari akuntabel, kami jalankan dan mencatat dan melaporkan seluruh proses pemeliharaan sesuai dengan maintenance manual secara transparan. Laporan-laporan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kompetensi yang kami terapkan dengan terus mengikuti perkembangan teknologi baik dari segi sarana sar udaranya, perawatannya, dari servis-servis buletin yang keluar dari pabrikan, dan juga informasi-informasi yang ada atau yang diberikan oleh komunitas seperti simposiumnya pesawat kami dan juga dari pabrikan. Untuk nilai harmonis terlihat dari koordinasi dan kerjasama antar bagian untuk saling menjadi bagian agar pesawat kami selalu dalam operasi yang baik, atau disebut dengan layak terbang. Kami tidak akan dapat bertindak kalau tidak ada laporan-laporan kondisi, laporan jam terbang dari teman-teman yang ada di lapangan. Lalu, kami juga harus selalu beradaptif dengan perubahan-perubahan yang ada pada sistem pesawat itu sendiri atau sistem pengelolaan perawatan ataupun sistem dalam pengadaan barang maupun jasa untuk berkaitan dengan pemeliharaan pesawat terbang. Secara kolaboratif dari berbagai pihak agar operasional pencarian dan pertolongan itu berjalan maksimal, kita selalu
berkoordinasi, berkomunikasi dengan kru pesawat, dengan pihak dari direktorat lain seperti operasional, kesiapsiagaan, maupun dengan Binga terkait dengan penggunaan pesawat terbang atau rencana-rencana pelatihan yang ada di Basarnas dalam rangka untuk memaksimalkan fungsi dari sarana udara secara safety dan aman untuk seluruh penerbangan dalam rangka misi pencarian dan pertolongan. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasan penerapan nilai berakhlak di lingkungan kerja khususnya Direktorat Sarana dan Prasarana. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar Bapak dalam menanamkan nilai berakhlak di lingkungan kerja? Tantangan terbesar untuk dari segi pemeliharaan pesawat terbang yaitu di mana kita harus selalu dapat menyiapkan pesawat atau sarana udara itu dalam kondisi layak, di mana kondisi layak itu harus kita kejar dan harus kita siapkan betul-betul dengan matang agar pesawat selalu kondisi layak. Terkadang ketika dalam operasional terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga kita harus dapat memecahkan solusi untuk mengatasi troubleshooting tersebut. Dari troubleshooting itu kita juga harus bertindak secara akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dari segi laporan dan pertanggungjawabannya. Selain itu, tantangan yang lain adalah kadang dalam situasi darurat kita fokus pada teknis penyelamatan sehingga bisa jadi lupa menekan aspek budaya kerja, di mana budaya kerja ini di segi pemeliharaan yaitu aspek keselamatan. Dalam dunia penerbangan, keselamatan harus selalu dijunjung yang pertama atau yang utama. Sehingga perbedaan karakter atau informasi individu dan komunikasi harus jelas dan berdasar. Tidak ada yang berdasarkan asumsi atau juga berdasarkan pemikiran sendiri. Semua harus berdasarkan dengan manual yang telah disampaikan oleh pabrikan sehingga kita tidak keluar dari koridor keselamatan. Sehingga untuk tantangan-tantangan tersebut harus kita dapat atasi semua demi menjaga kelancaran dalam misi penerbangan untuk pencarian dan pertolongan yang aman dan juga efektif dalam pelaksanaannya. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Semoga kedepannya Bapak tetap bisa menjalankan nilai-nilai berakhlak secara konsisten. Untuk pertanyaan terakhir, apa pesan untuk rekan CPNS agar kedepannya dapat menghayati nilai berakhlak, Pak? Untuk pesan-pesan saya untuk rekan-rekan CPNS adalah jadikanlah nilai berakhlak itu sebagai pedoman utama dalam bekerja, bukan hanya sebagai slogan. Mulailah dari hal-hal yang kecil seperti disiplin waktu, jujur dalam laporan, serta saling menghargai antar pegawai. Jangan ragu untuk terus belajar dan terbuka dengan perubahan. Karena di Basarnas kita selalu dituntut untuk selalu siap menghadapi tantangan-tantangan yang baru. Dan yang paling penting, tanamkan semangat melayani. Karena tugas kita pada akhirnya adalah menyelamatkan nyawa dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dan juga harus diingat, tidak boleh kita
membiasakan yang salah, tapi biasakanlah yang benar. Baik, terima kasih. Nah, itu teman-teman, kita harus selalu menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak di lingkungan kerja. Semoga yang sudah disampaikan oleh Bapak Yuda bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menerapkan nilai ASN berakhlak di lingkungan kerja karena pada dasarnya nilai tersebut adalah pondasi kita untuk menjadi ASN yang lebih profesional dan lebih siap menghadapi tantangan. Terima kasih banyak kepada Bapak Yuda Sukmadilaga AMD yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan inspirasinya. Sekian dari saya, salam satu jiwa, satu rasa, we are family. Afiknam Jagat Samagram, selamatlah alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.